Kang Mas dan Bayu, saat ini Jateng Bicara edisi spesial kita jalan-jalan ke Klaten. Nah, kira-kira di mana saat ini saya akan menyapa Kang Mas dan Bayu bersama dengan Ibu Dr. Maria Rini Indriarti, SPKJ MK selaku Wakil Direktur Pelayanan dari RSJD Dr. RM Sojarwadi Klaten. Selamat siang ini Bu ya. Selamat siang Mbak Rizky. Boleh, monggo diperkenalkan diri dulu Ibu sama Kang Mas dan Mbak Yu yang mungkin mendengar atau melihat tayangan YouTube kita baik di channel YouTube dari Jateng Gayang Online Radio dan di Jateng Gayang Online Radio. Silahkan Ibu. Kang Mas dan Mbak Yu semuanya selamat siang. Kami dari Rumah Sakit Dr. RM Sojarwadi Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Kota Klaten. Ya, mungkin jadi, Kang Mas dan Bayu ada yang sudah tahu dan mungkin ada yang baru tahu kali ini, Bu. Nah, mungkin biar makin katanya sih kalau nggak kenal nggak sayang ya, Bu ya. Betul. Boleh disampaikan. Nah, ini kami rumah sakit khusus jiwa kelas A milik Provinsi Jawa Tengah. Ya, jadi kami memberikan pelayanan sesuai dengan tupoksi kami. Ya, jadi kami ada rawat jalan dan rawat inap. Jadi kalau kita mengenal rumah sakit jiwa, bayangannya seperti apa sih gitu ya? Kadang kalau orang tahu itu, oh kalau rumah sakit jiwa ya berarti spesial untuk yang sakit jiwa atau mungkin sedang depresi seperti itu ya Bu ya. Ternyata bukan seperti itu ya Bu ya? Ya, itu tidak salah juga ya, tetapi kurang tepat untuk rumah sakit kami ini ya. Jadi kami memberikan pelayanan baik untuk peningkatan kesehatan jiwa, ya, kesembuhan dari gangguan jiwa, dan juga untuk mendukung kesehatan secara umum. Jadi kami ada pelayanan jiwa dan pelayanan non jiwa. Kami ada pelayanan penyakit dalam, pelayanan anak, spesialis anak, pelayanan saraf, pelayanan rehabilitasi medik, ya. Kami juga ditunjang dengan adanya laboratorium yang lengkap, radiologi yang lengkap, farmasi yang lengkap, dan juga per 1 Oktober kemarin kami melonsing pelayanan baru kami, yaitu pelayanan kebidanan dan kandungan, serta pelayanan bedah. Dan itu semua kita harapkan mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Iya, betul. Jadi seperti moto kami, ya, kami melayani dengan ketulusan hati. Iya, siap. Jadi kalau mungkin ada yang masih bingung, ternyata RSJD Dr. RM Sojarwadi ini bukan hanya yang rawat inap tentang ODGJ aja ya Bu ya. Jadi tadi disampaikan Ibu juga menerima umum seperti itu. Bahkan yang terbaru nih Kang Mas dan Mbak Yu ada objin dan juga bedah. Nah itu mekanismenya atau mungkin kalau misalkan kita ingin berkunjung nih Bu ke rumah sakit RSJD Dr. RM Sojarwadi ini, apakah hanya untuk masyarakat Klaten atau untuk masyarakat Provinsi Jawa Tengah saja atau bebas dari mana saja? Jadi bagaimana bisa mengakses pelayanan yang kami berikan ya. Jadi kami melayani baik umum mandiri maksudnya atau melalui jaminan kesehatan khususnya BPJS ya. Jadi kalau umum ya langsung mendaftar kepada kami, bisa nanti kita tampilkan ya cara daftarnya secara online ya, dan juga bisa mendaftar secara langsung. Kalau untuk BPJS kami juga terbuka, jadi ada rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk ke kami. Jadi bisa baik itu untuk gangguan psikiatri maupun gangguan-gangguan yang lain tadi, penyakit yang lain. Jadi bisa melalui juga IGD, melalui IGD. Ya, dan juga untuk rawat jalan kami buka mulai dari jam 7, pelayanan sampai dengan jam 15.30. Kami juga ada ICU. ICU juga ada. ICU kami selalu penuh di akhir-akhir ini. Ya, jadi ini juga memberikan kami lebih percaya diri bahwa ternyata pelayanan kami juga
diapresiasi ya oleh masyarakat, sehingga pelayanan yang kami berikan juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Betul sekali. Nah, itu harapannya seperti itu ya Bu ya. Maksudnya masyarakat juga percaya ketika mereka semakin percaya ketika berobat di rumah sakit Dr. RM Sodjarwadi ini. Nah, untuk dokternya nih Bu, karena kan memang yang pertama nih RSJD ini adalah menangani ODGJ. Nah, kalau dengan gangguan jiwa. Nah, kalau untuk yang umum, apakah juga sudah didukung dengan dokter-dokter yang bagus atau dokter-dokter yang memang hebat itu Bu? Iya, pasti ya. Jadi kalau melaksanakan pelayanan di sini, seorang dokter dalam ini ya DPJP ya, dokter penanggung jawab pelayanan pasien, tentu sudah melalui kredensi ya, jadi sudah sesuai dengan kompetensinya. Ya, jadi dokter-dokter kami, dokter penyakit dalam, dokter saraf kami ada 4, banyak juga, ya, dengan pasien yang banyak, dan juga kami ada dokter anak, pasiennya juga banyak. Kami juga ada klinik tumbuh kembang anak ini untuk pasien-pasien anak yang mengalami gangguan ya, sehingga memerlukan terapi khusus. Ada terapi bicara, ada okupasi terapi, ada fisioterapi. Nah, ini juga merupakan salah satu layanan unggulan kami. Betul. Banyak sekali pasien kami di sini. Sehari bisa sampai 60 sampai 80. Oh, banyak juga ya Bu ya. Baik. Nah, kita mau tanya yang tadi Ibu sampaikan, yaitu tentang ODGJ Ibu. Nah, kalau untuk ODGJ sendiri, karena kan masyarakat juga kadang penasaran ini Bu, ketika mereka sakit, karena kan perlakuannya pasti berbeda dengan misalkan sakitnya panas atau sakit batuk seperti itu. Nah, biasanya yang untuk dirawat inap itu ada kegiatan apa saja atau penanganannya seperti apa sih Bu? Jadi kalau tadi dikatakan orang dengan gangguan jiwa, ya, gangguan jiwa sendiri diagnosisnya kan bermacam-macam. Ya. Ada yang memang mengalami gangguan jiwa yang berat, di mana orang ini sudah mengalami gangguan dalam daya nilai realitasnya, ya, sehingga apa yang tidak ada mereka merasa meyakini bahwa itu ada, ya, tidak ada suara, orang lain tidak mendengar, dia meyakini bahwa ada suara, suaranya mengancam sehingga dia ketakutan, berlari-lari seperti itu misalnya ya. Kemudian juga melihat, orang lain tidak melihat, dia meyakini bahwa dia melihat. Nah, ini ODGJ di mana mengalami gangguan daya nilai realitas. Ya. Selain itu, gangguan psikiatri juga ada yang tidak sampai di situ, tidak sampai pada gangguan daya nilai realitas, tetapi ada kecemasan, ya, yang sudah jadi sangat mengganggu dalam melaksanakan fungsi perannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada rasa sedih yang berkepanjangan sehingga membuat mereka juga terganggu dalam fungsi, ya. Dan ini tadi kecemasan, ada depresi, ada fobi dan sebagainya. Banyak sekali sebetulnya kasus-kasus psikiatri. Nah, tentu saja satu dengan yang lain diagnosis ini penanganannya juga berbeda-beda. Tadi yang dikatakan Mbak Listi, bagaimana kalau ini orang dengan gangguan jiwa yang berat, ya, kalau di masyarakat kita melihat ada seseorang yang kok ngamuk ya, kok berperilaku tidak pas, tidak pantas gitu ya. Nah, bagaimana penata laksanaan pasien-pasien seperti ini? Kami menerima baik pasien itu secara langsung dari keluarga, dari masyarakat, juga kami bekerja sama dengan dinas sosial, dengan satpol pp, ya, jadi bisa dibawa ke sini secara langsung. Nanti dari unit kami akan melihat apakah beliau-beliau ini, saudara kita ini mempunyai identitas, mempunyai BPJS dan sebagainya ya, itu urusan nanti. Tapi pada saat pertama kita akan memberikan pelayanan, orang ini tentu saja ditenangkan terlebih dahulu. Kalau memang gaduh gelisah, akan kami rawat di ruang namanya ruang UPIP ya, unit psikiatri intensif. Jadi kalau gangguan non jiwa, kita ada ICU, ya. Kalau jiwa kita ada namanya UPIP. Ya, baik. Nah, kalau ini gaduh gelisahnya intensifnya ini sudah
mereda, sudah bisa ditenangkan, sudah bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan kami, baik dokter maupun perawat, pasien ini akan dipindahkan ke ruang tenang. Nah, selama di ruang tenang ini, pasien selain mendapatkan penanganan, pengobatan, juga dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat melalui program rehabilitasi psikososial. Ya, di mana pasien ini kita lihat ada screeningnya oleh teman-teman psikolog dan teman-teman jadi rehabilitasi psikososial. Ini terapi apa yang kita bisa berikan? Ada terapi vokasional, kita latih mereka untuk melaksanakan pekerjaannya. Ya, ada yang membatik, ada yang pertukangan, ada yang menjahit dan sebagainya. Nanti kalau memang secara klinis dokter sudah membolehkan pulang, ya pasien kami pulangkan. Pasien langsung dipulangkan, baik. Nah, akhir-akhir ini kan banyak sekali namanya kasus mental health, Ibu, dan ini banyak diperbincangkan di mana-mana. Nah, kalau misalkan ini mungkin mengajak generasi-generasi muda, kadang kan ada yang malu nih, Bu, misalkan untuk berkonsultasi. Nah, apakah di rumah sakit ini juga menyediakan ruang nih untuk mereka dan boleh kalau misalkan hanya berkonsultasi dengan psikiater atau seperti itu, bagaimana? Kami membuka pelayanan secara langsung melalui klinik rawat jalan kami. Selain itu kami juga membuka konseling secara gratis. Ada konseling secara gratis juga. Kita ada konseling untuk gangguan psikiatri dan juga kami membuka konseling sesuai program pemerintah ya, dalam rangka menurunkan stunting terutama. Karena itu kita menjaga kesehatan ibu, khususnya ibu maternal yang hamil, bersalin, pasca bersalin. Kami juga membuka konseling maternal secara gratis. Nanti bisa diperlihatkan bagaimana bisa mengakses pelayanan kami itu. Jadi tadi bagaimana kami memberikan pelayanan untuk pertama kita kan harus meningkatkan kesehatan. Kedua, kita mencegah jangan sampai mengalami gangguan. Kalau sudah terganggu segera diobati. Kalau sudah diobati sudah baik, bagaimana kita mempertahankan supaya tetap baik, pulih kembali untuk bermasyarakat, bersosialisasi, melaksanakan fungsi dan pekerjaannya di keluarga, masyarakat juga komunitasnya. Baik. Nah, sampai dengan hari ini totalnya ada berapa pasien Ibu yang dirawat di Rumah Sakit RSJD Dr. RM Soejarwadi ini, Bu? Untuk rawat jalan kami rata-rata itu sekitar 300 sampai 400. Akhir-akhir ini bahkan di atas 400. Baik itu untuk rawat jalan baik jiwa maupun non jiwa. Dan untuk rawat inap hari ini ada 128. Ini juga baik itu pasien psikiatri maupun pasien non psikiatri. Ya, tadi ini klinik saraf kami yang di sini juga kelihatannya 3/4 penuh ya. Kami ada 14, kelihatannya ada 9. Semuanya ICU. Penuh ya. Baik. Nah, ini buat masyarakat tentunya Jawa Tengah ya, khususnya di Jawa Tengah, jangan ragu kalau ingin berobat di Rumah Sakit RSJD Dr. RM Soejarwadi ini, Kang Mas dan Mbak Ayu, karena sudah merupakan tipe A ya, Bu ya. Nah, mungkin bisa disampaikan ini, Bu, untuk masyarakat, ayo datang kalau ingin berobat, kita siap membantu. Kang Mas dan Mbak Yu semua ya. Kalau Kang Mas dan Mbak Yu, meskipun saya nenek-nenek, tetap Kang Mas dan Mbak Yu. Kang Mas dan Mbak Yu, Bu. Semangat muda soalnya. Kita baru saja memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ya, dengan tema kesehatan jiwa itu hak untuk semua. Kita berhak untuk sehat jiwa, kita berhak untuk bahagia, kita berhak untuk bisa mendapatkan hidup yang berkualitas. Dan semuanya itu tentu juga harus kita usahakan, ya, karena mau tidak mau kita mengakui bahwa dalam perjalanan hidup itu ada naik turun, ya, ada juga yang kita memang harus menghadapi saat-saat yang dimana kita memang harus berjuang, betul. Dan berjuang secara psikologis. Nah, karena itu kami Rumah Sakit Jiwa Dr. RM Soejarwadi Provinsi Jawa Tengah membuka seluas-luasnya untuk baik meningkatkan, mencegah,
mengobati maupun membantu untuk pemulihan. Ya. Ya, karena itu jangan ragu untuk mempercayakan kesehatan baik fisik ya maupun tentu saja mental di Rumah Sakit Dr. RM Sudjarwati. Nah, Ibu Maria, biasanya nih Bu, Kang Mas dan Mbak Ayu itu penasaran, pengen tahu kalau misalkan kita ingin saran dan kritik atau ingin tahu informasi-informasi seputar rumah sakit ini, boleh kemana? Untuk hotline servisnya dulu ini Bu. Ya, Kang Mas dan Mbak Ayu kalau misalnya ingin tahu ya, kan rumah sakit jiwa itu seperti apa sih gitu ya. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, ada saran ya, ada kritik yang membangun ya untuk kebaikan kita semua. Silahkan menghubungi humas kami, Humas Rumah Sakit Jiwa Dr. RM Sudjarwati di 0857 86 399 004. Oke. Nah, kalau untuk informasinya, karena kan sekarang ini kadang lihat Instagram itu adalah nomor 1 dibandingkan lihat yang lainnya. Ada boleh disampaikan Ibu Instagramnya, karena kan nanti bisa melihat kegiatan-kegiatannya apa saja. Silahkan. Iya, tadi karena lihat Instagram itu nomor 1. Instagram ganti ke YouTube, ganti ini. Betul. Akhirnya tidak bisa lepas dari gadget. Nah, jadi gangguan lagi. Nah, betul. Tadi sekalian konsultasi nih Kang Mas dan Mbak Ayu ya. Monggo silakan Ibu. Tapi untuk bisa melihat informasi dari kegiatan-kegiatan kami juga banyak memberikan edukasi tentang kesehatan, baik kesehatan jiwa maupun kesehatan secara umum ya. Kami memberikan itu hampir setiap minggu kami ada baik itu podcast, baik itu berupa flyer. Nah, silahkan dilihat di IG kami, IG RSCD Sudjarwati, juga di Facebook sama RSCD Sudjarwati. Oke, di situ ya Kang Mas dan Mbak Ayu. Informasi. YouTube-nya juga ada. Boleh disampaikan Ibu? Ya, YouTube juga kami ada channel YouTube. Silahkan nanti dipirsani. Jadi dari sana mungkin nanti Kang Mas dan Mbak Ayu bisa melihat tadi, kalau tidak bisa melihat secara langsung, melihat seperti apa Rumah Sakit Dr. RM Sudjarwati. Oke, baik. Itu tadi semuanya sudah, media sosial sudah, hotline servisnya juga sudah, dan tentang informasi Rumah Sakit Dr. RM Sudjarwati juga sudah disampaikan Ibu. Saat ini, setelah ini nih Kang Mas dan Mbak Ayu, kita akan jalan-jalan sebentar ya Bu ya. Tidak semuanya sih Kang Mas dan Mbak Ayu, tapi kita akan memberikan informasi yang penting-penting saja di Rumah Sakit Dr. RM Sudjarwati ini. Sudah siap Ibu? Baik, kalau begitu terima kasih sudah ngobrol di sini Bu. Kita akan lanjut jalan-jalan buat ngobrol-ngobrol. Dan Kang Mas, terima kasih Mbak Listi. Ya, nanti kita sambil jalan. Terima kasih. Matur suwun. Sami-sami. Kang Mas dan Bayu, saat ini kita berada di ruang kebidanan atau klinik kebidanan, dan ini adalah terbaru atau klinik terbaru dari Rumah Sakit RSCD Dr. RM Sudjarwati, dan usianya baru sebulan nih Kang Mas dan Bayu, dan baru sekali. Monggo dijelaskan ini Bapak, kok bisa sampai akhirnya memilih klinik yang baru adalah kebidanan? Ya, klinik kebidanan ini kan salah satu penunjang untuk pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Kita tahu bahwa pasien-pasien jiwa itu kalau ada yang dengan gangguan permasalahan kebidanan kandungan itu kan kadang sulit ya untuk mencari aksesnya. Salah satu ini dan peluang kami untuk bisa melayani pada masyarakat. Biarpun usianya baru sebulan, ini sudah melayani berapa pasien ini Pak? Kurang lebih berapa pasien ya? Coba kita langsung masuk langsung ke dalam, monggo silahkan. 1 bulan sudah ada 7 pasien ya Mbak ya? Dengan kasus apa saja Mbak? Ada 8 nih malahan Kang Mas dan Bayu. Ada rujukan baru nih Kang Mas dan Bayu kalau ingin memeriksakan kandungan seperti itu ya Mbak ya, untuk daerah Klaten di sekitarnya. Untuk daerah Klaten dan sekitarnya di RSCD Dr. RM Sudjarwati sudah ada klinik kebidanan, dan ini terbuka untuk umum. BPJS atau ini bisa melayani ya Mbak ya? BPJS masih dalam proses. BPJS masih dalam proses. Sudah kita laksanakan untuk kredensialin. Siap. Bisa melayani untuk semuanya. Baik, jadi ini bisa dimanfaatkan klinik kebidanan di RSCD Dr. RM Sudjarwati Klaten. Sekarang kita berada di instalasi laboratorium. Isinya apa saja Bapak?
ini instalasi laboratorium ini adalah salah satu penunjang untuk penegakan diagnosis. Jadi apakah itu mempunyai permasalahan itu ditunjang salah satu dengan hasil laboratorium ini. Baik. Sebagai penegakan diagnosis. Siap. Boleh intip di dalam? Ini yang paling penting ini. Nah, kira-kira seperti ini Kang Mas dan Mbak Yu ruangan laboratoriumnya, dan sudah bersama saya ada Dokter Iim yang akan menjelaskan apa saja ini Bu. Kalau buat masyarakat umum seperti kami kan ini nggak paham nih alat-alatnya apa saja. Monggo silahkan. Terima kasih. Ini laboratorium Rumah Sakit Jiwa Dr. RM Sujarwadi. Laboratoriumnya dilengkapi dengan pemeriksaan alat hematologi analyzer yang biasanya untuk melihat adanya HB, jumlah leukosit, jumlah eritrosit dan trombosit. Kemudian ada alat seroimimunologi. Ini bisa untuk ada pemeriksaan tiroid, pemeriksaan hepatitis dan sebagainya, ada yang seperti ini. Kemudian ini ada kimia analyzer yang kami juga semua ini sudah otomatis ya, misalnya pemeriksaan gula, pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi ginjal dan banyak lagi yang bisa diperiksa di sini. Kemudian ada alat-alat yang di sini, ini juga sama sebenarnya yang ini, tapi ini yang zaman dulu, tapi kami tetap masih digunakan. Kemudian ada untuk pemeriksaan misalnya laju endap darah, kemudian ada elektrolit. Ini biasanya pada pasien mungkin yang lemas atau lumpuh hitam mungkin harus periksa elektrolit. Misalnya banyak orang, cairan tubuh saya kurang, nah ini pemeriksaan elektrolitnya ini. Kemudian ada untuk mengetahui HbA1c, ini juga untuk mengetahui apakah kita bisa terdiagnosis sebagai penyakit DM diabetes atau tidak. Nah, ini juga bisa untuk monitoring fungsi diabetesnya bagaimana. Oke, baik. Terima kasih dokter, kita akan lanjut lagi. Matur nuwun Bu Dokter. Kita ada CT scan 16 slice yang biasa di sini kita lakukan untuk pemeriksaan untuk stroke, dan di sini dari pemeriksaannya dari dokter di rumah sakit sini sendiri maupun yang dari luar. Dan kita untuk setiap hari itu rata-ratanya pasien ada 5. Kang Mas dan Bayu, saat ini kita berada di ruang operasi. Kira-kira di dalamnya seperti apa? Mari kita lanjut masuk. Dalam. Udah dilengkapi dengan alat-alat yang canggih juga ya Pak ya? Sudah, termasuk pantuan dari suhu yang kita pantau dari luar. Apabila nanti ada pelaksanaan operasi, kita sudah bisa memantau. Oke, jadi semuanya sudah digital seperti itu ya Pak ya? Oke. Kang Mas dan Bayu, saat ini kita berada di ruang Dewan Daru. Nah, kalau untuk ruang Dewan Daru yang lebih paham adalah Pak Suwarno. Boleh dijelaskanin ruangan apa Bapak? Ya, ruang Dewan Daru adalah ruang perawatan kelas ataupun pasien-pasien yang VIP kelas 1, kelas 2, dan juga ruang perawatan untuk komorbid. Komorbid di sini adalah pasien gangguan jiwa disertai dengan gangguan-gangguan fisik yang lain. Sehingga kita tidak perlu merujuk lagi, misalnya gangguan jiwa kita rujuk di layanan umum, karena kita sudah kita lengkapi dengan fasilitas. Punya ruangan tersendiri. Untuk lebih lengkap kita langsung masuk di dalamnya. Kami akan menceritakan tentang ruang Dewan Daru, bahwa ruang Dewan Daru merupakan bangsal maintenance psikiatri dengan kapasitas tempat tidur ada 26. Saat ini pasien kami ada 11. VIP ada 4, kelas 1-nya ada 4, kelas 2-nya 2, dan 16 kelas 3. Ruang Dewan Daru selain dilengkapi dengan ruang tamu, juga ada ruang nurse station, ruang obat, dan ruang konsultasi psikiater. Pasien kami berasal dari instalasi gawat darurat, dari poli rawat jalan, poli IGD, dan juga dari unit bangsal lainnya seperti di bangsal intensif psikiatri.
kegiatan kami setiap pagi kita melakukan operan jaga, pre-conference setiap jam 7 pagi dari yang dinas malam melaporkan kelolaannya ke yang dinas pagi terkait dengan kelolaan pasien ya, program-program apa yang akan dilanjutkan ke yang dinas pagi. Kemudian kita nanti timbang terima, setelah berdoa timbang terima ke pasien, yang dinas malam pamitan, yang dinas pagi memperkenalkan diri, melakukan perawatan dari pagi sampai sore, sampai siang. Nah, untuk pasiennya sendiri nih Pak, biasanya kegiatannya apa saja? Oke. Kegiatan yang ada di tempat kami setelah kita operan bisa dalam terapi aktivitas kelompok. Oke, ini buat berkegiatan. Iya, ini ruang serbaguna selain untuk kegiatan juga untuk ruang makan juga. Ya, kegiatan kami tiap paginya kita melakukan vital check. RSJD Dr. RM Sujarwadi melayani dengan ketulusan hati.